Pagi hari ini saudara, saya ambil tema di dalam momen-momen Natal ini. Ya, beberapa kali kita sudah kemarin makna kelahiran Mesias. Ya, makna kelahiran Kristus. Makna Natal. Nah, kita belajar banyak tentang kelahiran Tuhan beberapa hari dalam bulan Desember ini. Pagi hari ini saya ambil tema di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yang saya katakan adalah penyembah yang benar. Biar di dalam momen Natal ini kita boleh menjadi penyembah. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saudaraku, kalau saya boleh bertanya, sudahkah kita menjadi penyembah yang benar? Atau selama ini kita tidak mau menyembah? Kok kita hanya memuji? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya boleh katakan, pujian dan penyembahan ini tidak bisa dipisahkan. Kita harus memuji Tuhan, kita juga harus menyembah Dia. Pujian dan penyembahan ini tidak bisa dipisahkan. Pujian dan penyembahan itu satu kesatuan. Pagi hari ini tema kita adalah penyembah yang benar. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, tetapi saatnya akan datang. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saat ini sudah waktunya kita menjadi penyembah. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat ini engkau mengaku Kristen tapi engkau tidak suka menyembah Tuhan, engkau bukan Kristen. Kalau engkau mengaku Kristen tapi engkau tidak suka memuji Tuhan, engkau tidak mau melakukan penyembahan kepada Tuhan, kita belum menjadi orang Kristen. Hanya KTP saja, saudara. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah itu bukan sekedar bernyanyi, saudara. Menyembah bukan sekedar memuji. Menyembah ini bicara tentang aplikasi hidup kita, cara kita melakukan sesuatu. Ya, ekspresi hidup kita, ini yang namanya penyembahan. Bagaimana engkau hidup? Apakah kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, atau kita hanya memuji sebagai wujud pujian saja? Oh, kalau saya ke gereja, saya rohani banget. Saya menyanyikan pujian, haleluya, haleluya, luar biasa Tuhan. Kita rohani. Tapi apakah di rumah, di luar gereja, engkau menjadi penyembah di dalam menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Lewat cara hidupmu, lewat kata-katamu, lewat perilakumu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penyembahan bukan bicara hanya kita memuji Tuhan. Penyembahan bukan bicara tentang hanya sekedar kita ke gereja. Tapi penyembahan ini bicara juga selain dari memuji menyembah Tuhan, ya, di gereja, tapi kita juga harus mengaplikasikan penyembahan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Penyembahan adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Bahkan seharusnya itu menjadi gaya hidup, saudara. Penyembahan ini harusnya menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Siapa yang harus kita sembah? Ya, Allah yang hidup. Siapa Allah yang hidup? Ya, Yesus Kristus. Dia yang sudah lahir untuk saya dan saudara. Dia mati untuk saya dan saudara. Dan dia bangkit untuk saya dan saudara. Dia naik ke sorga untuk saya dan saudara. Dia Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-10. Mazmur 81 ayat yang ke-10. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan jangan ada di antaramu Allah asing. Apa Allah asing? Apa Allah lain? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala ya, keinginan-keinginan kita
Hobi-hobi kita itu menjadi Allah kita, lebih dari Allah yang kita sembah seharusnya. Waktunya ke gereja, ndak ke gereja, lagi hobi apa? Hobinya mancing. Ini ndak nyindir saudara ya, ini ndak nyindir, tapi nyinggung sedikit aja. Waktu Minggu, waktunya ke gereja, waktunya ibadah. Loh, kemana kok ndak ke gereja kemarin? Oh, kemarin ada lomba. Lomba apa? Lomba burung. Lomba kucing burung. Oh, puji Tuhan loh, menang burungnya, juara 2, juara 1. Oh, luar biasa ya, puji Tuhan. Gak ke gereja tapi menang burung. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala jangan ada di antaramu Allah lain. Secara tidak kita sadari, kita sedang membuat Allah lain yang ada di dalam diri kita lebih dari Yesus Kristus yang kita sembah seharusnya. Jangan engkau menyembah kepada Allah asing. Dalam pelaksanaannya saudara, penyembahan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ada yang setuju dengan ini? Setuju dengan kata-kata saya, saudaraku? Dalam pelaksanaannya, penyembahan ini tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat, betul tidak? Penyembahan saya katakan di awal tadi, bukan hanya di gereja, bukan saat kita ibadah saja, dimanapun, kapanpun kita bisa menyembah Tuhan. Saat engkau bekerja di kantor, saat engkau mungkin mengerjakan tugas, engkau sambil putar pujian, terus kita memuji Tuhan di dalam hati sambil bekerja, ada sukacita, oh ada manifestasi di dalam roh kita menyembah Tuhan, kita klik. Kadangkala kita bekerja sambil kita meneteskan air mata, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia dengan hati, dengan roh, dan dengan kebenaran. Kita terbawa oleh penyembahan itu dan kita masuk dalam hadirat Tuhan meskipun tidak di gereja. Betul tidak? Penyembahan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Memang kita di gereja memuji Tuhan, memang di gereja kita menyembah Tuhan, tapi bukan dibatasi itu aja. Kalau menyembah, kalau memuji Tuhan dibatasi oleh gereja saat ibadah aja, ya cuman sedikit penyembahan kita. Betul tidak saudara? Apalagi kalau yang ke gereja itu cuma seminggu sekali. Ya seminggu sekali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kalau kita menyembah Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, kita suka memuji Tuhan, kita suka mendengar firman Tuhan lewat online, kita ikut ibadah-ibadah saat teduh seperti saat ini, kita ikut ibadah-ibadah online untuk kita disegarkan oleh firman Tuhan, kita dikuatkan lewat puji-pujian, kita ikut menyembah. Disinilah kita itu lagi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga kapanpun, dimanapun kita dapat lakukan itu. Pada zaman perjanjian lama saudara, orang melakukan penyembahan kepada Allah itu dengan cara-cara yang dinilai secara fisik. Itu di zaman perjanjian lama. Ya, di zaman perjanjian lama dulu, orang mau melakukan penyembahan kepada Allah itu ada cara-cara yang dinilai secara fisik, yaitu yang mereka itu menitik beratkan kepada aktivitas jasmania. Itu di perjanjian lama, di mana ada aturan yang sangat ketat dan sangat rumit sebagai syarat untuk dapat datang kepada Allah. Karena di perjanjian lama tidak semua orang boleh masuk ke dalam bait Allah. Karena bait Allah itu kudus. Tidak semua orang bisa masuk seenaknya untuk mempersembahkan persembahan kepada di dalam bait Allah. Tidak semua orang bisa ketemu dengan Allah. Tidak semua orang dapat datang kepada Allah. Hanya orang-orang tertentu saja. Pada bangsa Israel biasanya diwakili, saudara. Ya, biasanya bangsa Israel dalam perjanjian lama itu diwakilkan oleh orang Lewi, saudara, yang biasa disebut para imam, ya. Jadi yang bisa masuk ke bait Allah hanya para imam, orang-orang Lewi, itu yang bisa mempersembahkan persembahan kepada Allah. Nah, kita jemaat biasa tidak bisa masuk.
Nggak bisa masuk, saudaraku. Itu di perjanjian lama. Tetapi hal ini berbeda di zaman perjanjian baru. Ini berbeda di zaman sekarang, saudara. Setelah Tuhan Yesus datang, lahir di dalam dunia, Juru Selamat kita lahir. Dia menebus dosa di kayu salib, di mana Ia telah mendamaikan manusia dengan Allah, yang secara simbolik dinyatakan dengan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Maka semua orang bisa datang kepada Allah. Di zaman sekarang perjanjian baru, semua orang bisa ketemu dengan Allah. Kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau mulia. Engkau baik, Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Kita bisa ketemu karena apa? Tabir bait suci sudah terbelah oleh Tuhan Yesus. Dibelah. Pemisah itu sudah dibelah, diruntuhkan oleh Tuhan Yesus. Melalui apa? Sebagai simbolik kematiannya di kayu salib. Dia menanggung semuanya, dan dia memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Jadi oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus Kristus sekarang penuh keberanian untuk masuk ke tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan baru. Dia yang membuka jalan buat saya dan saudara. Dia yang membuka tabir, yaitu lewat dirinya sendiri melalui kematiannya. Meski demikian, saudaraku, hubungan kita sudah baik. Kita bisa masuk menghadap tahta ilahi sewaktu-waktu. Kita bisa bebas bertemu dengan Allah, tapi kita juga tidak boleh datang kepada Tuhan dan menyembah Dia dengan sembarangan. Firman Tuhan katakan, jangan menyebut Tuhan dengan nama Tuhan dengan sembarangan. Kita harus menyembah Dia itu dengan benar. Kita harus menyembah Dia itu dengan ketulusan. Ini syarat untuk kita menyembah Dia. Memang kita sewaktu-waktu bisa kita ketemu dengan Tuhan. Memang kita sewaktu-waktu dimanapun, tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita bisa ketemu dengan Tuhan. Kita bisa klik, kita bisa berdoa, kita bisa menyembah. Tapi jangan seenaknya sembarangan kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa, saudara? Kita kalau menyembah Tuhan harus dengan hidup yang benar. Jangan kau lagi sakit hati, jangan kau lagi kepahitan, jangan kau lagi merasa ada dendam dalam pribadi kepada pribadi seseorang, terus kamu datang menyembah Tuhan, tidak akan diterima. Karena jelas firman Tuhan katakan, kalau engkau hendak datang berdoa, terus kau teringat sesuatu akan saudaramu, engkau pergi dulu menyelesaikan itu dengan saudaramu, baru datang berdoa. Kalau engkau hendak mempersembahkan persembahan ke tempat kudus, terus engkau teringat sesuatu akan saudaramu, engkau taruh dulu persembahanmu itu, datang kepada saudaramu, selesaikan masalahmu, baru bawa persembahanmu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang yang menjadi pembatas adalah hidup kita sendiri. Kalau kita itu tidak menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, kita tidak akan ketemu dengan Tuhan. Menyembah Dia itu dengan benar dan dengan tulus. Penyembah sejati bukan berdasarkan lagu atau musik, saudara. Karena ada ya, jemaat itu ngomong gini, aduh, musiknya kurang pas, musiknya kurang enak, jadi penyembahannya kurang mengalir, leadernya kurang enak, leadernya ndak ahli, jadi penyembahannya kurang mengalir. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita memang manusia itu paling pinter kalau menyalahkan, betul enggak? Ya, kita manusia itu paling pinter kalau menyalahkan, paling pinter kalau protes. Ya atau ya? Betul ya? Betul saudaraku. Coba, penyembahan itu bukan dari orang lain. Penyembahan itu dari pribadi kita. Kita siap tidak menyembah dia? Penyembahan itu dengan roh dan kebenaran, tulus dari hati kita, betul-betul dari dalam hati kita. Ya meskipun mungkin leadernya ya kurang ahli, katakan di gereja-gereja kecil, ya belum punya pengalaman untuk mengolah vokal yang luar biasa, kadang sound systemnya yang mungkin kurang bagus. Tapi saudaraku yang terkasih Tuhan, firman Tuhan katakan gini, kalau ibadah disertai dengan rasa cukup, itu memberi keuntungan yang besar. Penyembahan, kalau kita menyembah Tuhan dengan kita tulus dan benar kepada Tuhan, itu memberi keuntungan yang besar. Yang percaya bisa katakan yes, saudaraku. Kalau kita datang ibadah, kita menyembah Tuhan, kita klik dengan Tuhan, ada kebenaran dan ada ketulusan dalam hati kita, rindu datang kepada Tuhan. Bagaimanapun musiknya, bagaimanapun alatnya, siapapun pemimpinnya, kita percaya, kita connect dengan Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan. Inilah inti penyembahan, adalah dengan hati dan jiwa dan seluruh keberadaan hidup kita, kita berikan penyembahan hanya kepada Tuhan. Lewat hati kita, lewat jiwa kita, keberadaan hidup kita seluruhnya, kita menyembah Tuhan. Itulah yang namanya penyembahan. Bukan masalah musiknya, saudara. Full musik dan lain sebagainya itu hanya fasilitas. Ya, sound system yang mewah, yang mahal, itu hanya fasilitas, saudara. Tapi penyembahan ini bicara masalah hati, masalah kehidupan yang benar. Apakah hidup kita sudah benar dan layak mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan? Inilah inti dari penyembahan. Penyembahan harus mengalir dari dalam menuju keluar, yaitu penyembahan di dalam hati, naik ke hadirat Tuhan. Penyembahan yang terjadi di dalam roh hati kita, bukan menonjolkan aktivitasnya, bukan menonjolkan musiknya, bukan menonjolkan sound systemnya mewah, luar biasa sampai menusuk ke hati. Bukan itu sebenarnya penyembahan. Memang semua itu memfasilitasi, saudara. Sound system yang mewah, ya, song leadernya yang ahli, ya, seperti True Worshipper dan lain sebagainya, itu NDC dan lain sebagainya. Memang mereka sudah didukung dengan sound system yang luar biasa, memang dahsyat. Tapi penyembahan bukan sekedar itu. Sebenarnya penyembahan adalah bicara tentang mempersembahkan hidup yang benar, mempersembahkan hati yang dari dalam hidup kita keluarkan. Inilah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan juga bicara tentang masalah. Penyembahan juga bukan bicara masalah tempat, waktu, musik yang cocok, karena perhatian utama kita bukan di luar, saudara. Ya, apa yang diperhatikan Tuhan itu bukan yang di luar. Ini musiknya tidak bagus. Ini musiknya jelek, suaranya cempreng, tidak diterima Tuhan. Bukan seperti itu. Ya, Tuhan tidak melihat yang luar, Tuhan tidak melihat bungkus, Tuhan tidak melihat luar. Tapi Tuhan itu apa? Kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b dikatakan, Tuhan melihat hatimu. Tuhan tidak lihat musikmu hebat, Tuhan tidak melihat sound systemmu hebat. Luar biasa JBL, ya kan? Mahal, mehong, saudara. Ratusan juta untuk sound systemnya. Alat musiknya luar biasa, didengar di telinga enak, tidak cempreng sama sekali. Itu hanya fasilitas. Memang sangat mendukung, saudara. Tapi masalah penyembahan, Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan melihat hatimu. Percuma kalau musiknya luar biasa, percuma kalau alat-alatnya mewah,
sound systemnya mewah, fasilitasnya mewah, tapi kalau hatimu busuk, tetap penyembahan kita tidak diterima Tuhan. Percuma kalau sound systemnya mewah, musiknya wow, pemain-pemainnya hebat, leader singernya hebat, tapi kalau hatimu lagi sakit hati, menyimpan sampah, menyimpan dendam, engkau kepahitan akan saudaramu, penyembahanmu tidak diterima Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, kalau engkau datang untuk membawa persembahan ke tempat kudus, teringat sesuatu akan saudaramu, taruh dulu. Jangan bawa persembahanmu, taruh dulu, selesaikan dulu. Tuhan mau kita membawa persembahan tubuh yang luar biasa kudus kepada Tuhan. Karena sesuatu yang gak kudus tidak akan diterima oleh Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan yang kita sembah, Dia tidak terima yang cacat. Maksudnya cacat hati, cacat perasaan, tapi Dia terima yang sempurna, kudus, benar-benar memiliki hati yang hanya oh Tuhan Kau dahsyat, yang punya hati yang hanya oh Tuhan Kau luar biasa. Kita akan lihat di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-13 bagian A. Yesaya 1 ayat yang ke-13 bagian A dikatakan di sini, jangan lagi membawa persembahanmu, perhatikan ini saudara, jangan lagi membawa persembahanmu yang enggak sungguh. Engkau yang asal-asal ke gereja, oh yang penting di gereja, yang penting datang ke gereja nanti supaya enggak dipesuki, yang penting datang muji Tuhan, enggak memuji Tuhan bebas, yang penting ada di gereja. Jangan lagi membawa persembahanmu yang gak sungguh. Ini loh, kejam saudara. Ini loh, keras kata-kata firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 13a. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Coba bayangkan ini saudara. Artikan kata kejijikan bagiku. Kalau kita membawa persembahan yang asal, engkau hanya asal, oh yang penting saya ke gereja, saya dapat apa, tidak dapat apa, ya sudahlah terserah, yang penting saya ke gereja. Orang Kristen ya harus ke gereja. Saudara, persembahkanlah persembahan yang benar. Jangan yang gak sungguh-sungguh. Ikut Tuhan itu sungguh-sungguh, benar-benar mempersembahkan hidup. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Ada ya saudara, memuji Tuhan itu tidak ada semangat-semangatnya. Tepuk tangan itu toleh gitu ya, lihat kanan, lihat kiri, tidak semangat sama sekali. Firman Tuhan keras, jangan lagi membawa persembahanmu yang gak sungguh. Kalau engkau mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau mau datang beribadah sungguh-sungguh. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena kita selalu menerima yang terbaik, betul enggak? Ada yang pernah menerima yang tidak baik dari Tuhan? Kita semua menerima yang terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Bawa persembahan yang sungguh-sungguh, karena persembahan yang tidak sungguh, baunya itu kejijikan bagi Tuhan. Oh luar biasa saudaraku. Saya mau artikan kejijikan itu tidak enak saudaraku ya. Saudaraku pasti mengerti arti nama kejijikan. Kalau saudara jijik lihat sesuatu, aduh jijik, bagaimana ekspresi saudara? Saudara tahu ini? Saudara mengerti? Ya, arti kejijikan kalau saudara lagi jijik lihat sesuatu loh. Aduh, ekspresinya bagaimana? Coba bayangkan ini kalau Tuhan itu jijik lihat saudara, lihat saya. Coba bayangkan kalau Tuhan itu jijik lihat saya. Kita tidak akan menerima yang namanya anugerah Tuhan. Kita tidak akan menerima kebaikan Tuhan kalau Tuhan itu melihat saya jijik. Saudaraku yang terkasih, saya kasih tahu, biar Tuhan pandang saya, biar Tuhan pandang saudara,
Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Biar ketika Tuhan melihat saya dan saudara itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jangan sampai Tuhan itu jijik lihat saudara. Jangan sampai Tuhan itu jijik lihat saya. Saudara mengerti kan ekspresi jijik itu seperti apa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesuatu kejijikan itu dibuang, gak mungkin disimpan. Jangan sampai kita ikut Tuhan mulai dari kecil, bayi, procot kita ikut Tuhan, terus kita hidup di dalam kejijikan, tidak membawa persembahan yang kudus, akhirnya kita dibuang Tuhan. Tapi biarlah lewat hidup kita kesempatan yang masih Tuhan beri ini, kita persembahkan persembahan yang sungguh-sungguh, betul-betul melalui hidup yang benar, yang tulus hati kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kadang kita memang masih banyak belajar, saudara. Harus banyak belajar. Saya juga saat lagi berjuang mempersembahkan yang Tuhan, saya rindu mempersembahkan yang terbaik. Kadang kala saya merasa masih kurang, jauh masih kurang. Kalau saya mau merasakan hidup saya lihat hidup saya sendiri, Tuhan, saya ini masih jauh. Tapi bersyukurlah kita kalau kita sadar diri kalau kita itu masih jauh, saudara. Artinya apa? Kalau kita merasa kalau kita ini masih jauh dari yang namanya sempurna, engkau masih selamat. Amin. Daripada engkau kepedean, ke gereja ndak ke gereja, memuji ndak memuji, dengar firman ndak dengar firman, sama aja. Yang penting sekarang hidup cari uang, hidup makan, nanti masalah mati urusan nanti. Oh, itu bahaya, saudara. Bahaya itu. Kalau sudah dibiarkan Tuhan, artinya Tuhan sudah tidak ngereken lagi. Penyembahan yang berasal dari hati, itu penyembahan yang disukai Tuhan. Tanpa hati yang tulus, penyembahan bukanlah penyembahan. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, kita harus melakukannya dengan hati yang betul-betul tulus. Tuhan, benar-benar saya rindu ketemu dengan Tuhan. Terima kasih Pak Robin, terima kasih buat berkatnya. Tuhan Yesus mengembalikan berkat yang luar biasa. Diberkati keluarga, diberkati kehidupan pribadinya. Apa yang saat ini menjadi pergumulannya diberkati Tuhan. Terima kasih saudaraku ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali dalam firman Tuhan. Penyembah harus berasal dari hati. Betul-betul dari hati. Jangan asal kita datang membawa persembahan, bukan sebatas bibir belaka. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus. Bukan hanya sebatas bibir, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Apakah betul-betul dari dalam hatimu kau memuji Tuhan itu? Apa hanya sebatas bibir aja gitu, aku mengasihimu Tuhan, tapi sedangkan engkau lagi sakit hati dengan saudaramu? Firman Tuhan katakan gini, kalau kita tidak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penyembahan bukan bicara tentang hanya masalah pujian. Penyembahan adalah bicara masalah hati kita, respon hidup kita, aplikasi hidup kita, bagaimana wujud seharusnya penyembahan itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 7 ayat yang ke-6b sampai yang ke-7. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku,
Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita hanya memuji Tuhan, kalau kita hanya sebatas bernyanyi, memuji Tuhan hanya sebatas bibir saja, firman Tuhan katakan bangsa ini, saudara dan saya, memuliakan Dia dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Artinya apa? Engkau sedang bohong, engkau munafik, saya munafik. Hatinya jauh daripada, percuma beribadah. Percuma beribadah. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau diberkati dalam ibadah, kita memuji Tuhan, kita mau diberkati di dalam firman Tuhan, kita mau diberkati dalam pujian, kita mau diberkati dalam sebuah ibadah, karena ibadah itu bicara tentang janji. Ibadah itu tentang janji-janji Tuhan. Kalau kita mau terima firman Tuhan, menerima janji Tuhan, ibadah dengan hati yang betul. Jangan hanya sebatas di bibir. Buka hati dan izinkan Roh Kudus untuk membimbing hidup kita, menuntun, menyucikan hati kita supaya kita dapat menyembah Tuhan secara benar. Kalau Tuhan Roh Kudus mengingatkan, enggak boleh, ngapain kamu marah-marah, enggak usah sakit hati, biasa pelayanan itu ada gesekan biasa. Oh enggak, enak aja biasa. Oh enggak, kurang ajar dia itu. Saudara, kadang kita yang enggak mau terima teguran, betul enggak? Kadang-kala kita enggak terima teguran. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, membimbing kita, menuntun dan menyucikan kita supaya kita dapat menyembah Tuhan, kadangkala seringkali kita menolak itu semua. Coba mulai saat ini kita mau dengar suara Roh Kudus, meskipun itu tidak seturut dengan kehendak kita. Kadang kita itu lagi sakit, perasaan kita tersakiti, maunya kita itu dendam, maunya kita itu marah-marah, maunya kita itu kepahitan. Tapi Roh Kudus ngomong apa? Ampuni, ini tidak baik buat kamu. Tidak usah marah-marah, tidak usah simpan kesalahan orang lain, buang itu semua. Kalau Roh Kudus ngomong kayak gitu, lakukan itu, saudara. Inilah bicara namanya penyembahan kepada Tuhan. Jika Roh Kudus memegang kendali hidup kita, pikiran, hati, jiwa akan benar-benar siap berfokus hanya kepada Tuhan sepenuhnya, tidak lagi bercabang. Hati kita tidak akan bercabang. Menyembah di dalam kebenaran dengan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita dalam keadaan tidak benar, ada kepahitan, ada sakit hati, ada yang namanya hati yang tidak beres, alias masih ada dosa yang belum dibereskan, kita tidak layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Sebab ada tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita mau ketemu Tuhan, kita mau menghadap kepada tahta Tuhan, kita harus kudus sebab Dia kudus. Makanya banyak orang orang percaya, orang Kristen, kenapa kok mereka tidak merasa ketemu dengan Tuhan? Rasanya kok Tuhan jauh. Karena apa? Karena belum kudus. Coba kita mau belajar hidup kudus. Coba kita mau menjaga hidup kita tetap kudus. Ini namanya pikul salib, saudara. Daging ini mintanya enak-enak aja. Daging ini cenderung berbuat dosa. Tapi kalau kita mau belajar hidup kudus, ini yang namanya menyangkal diri dan pikul salib. Orang yang mau ikut Tuhan syaratnya cuma 2. Orang percaya kalau mau ikut Tuhan Yesus syaratnya hanya 2. Sangkal diri, pikul salib. Kalau kita tidak siap sangkal diri dan pikul salib, gak usah jadi Kristen, saudaraku. Harus pikul salib, itu harus. Karena ini syarat seorang Kristen. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri dan pikul salib ini mahal harganya, saudara. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang mampu menyangkal dirinya dan pikul salibnya.
Orang-orang yang Kristen tapi tidak mau dekat dengan Tuhan, saya mau katakan, sulit ini, sulit. Kita harus betul-betul dekat dengan Tuhan. Memang kadang kita itu ada crash dalam pribadi kita, di hati kita, dengan Roh Kudus itu ada crash, ada benturan memang. Hati kita mengatakan, oh tidak Tuhan, aku tidak mau seperti ini, terlalu sakit hati saya, oh tidak mau, enggak, ampuni. Ada crash, rasanya sakit di dalam, ada benturan antara Roh Kudus dan kehendak kita. Tapi apakah kita mau menuruti kehendak kita? Daging itu lemah, tapi roh itu penurut, saudaraku. Ada crash, tapi kita mau menurut apa kata Tuhan. Roh Kudus berbicara, kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Penyembah yang benar, yang hidupnya benar dan yang berkenan kepada Tuhan akan menjadi penyembah yang harum bagi Dia. Penyembah yang benar akan menjadi penyembahan yang harum di hadapan Dia. Sebaliknya, penyembahan yang tidak sungguh-sungguh, di dalam Yesaya 1:13 tadi yang kita sudah baca, baunya itu kejijikan bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan gini, saudara. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sudahkah manis hidup kita didengar Tuhan? Oh, caramu bekerja, caramu menghadapi sesuatu, caramu merespon segala sesuatu, apakah sudah manis didengar? Apa ada kata-kata hujat yang keluar? Apakah ada kata-kata jorok yang keluar dari mulutmu? Adakah pikiran-pikiran yang busuk dalam hidupmu sehingga kejijikan bagi Tuhan? Ini harus kita introspeksi dalam diri kita, saudara. Karena persembahan yang tidak sungguh-sungguh itu baunya kejijikan bagi Tuhan. Kita mau belajar sama-sama mempersembahkan persembahan yang harum bagi Dia. Yang Ia cari adalah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, dengan kesungguhan hati di dalam roh dan kebenaran. Tanpa kesungguhan hati, tanpa ketulusan, tanpa ketaatan, penyembahan kita menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Kenapa kok ada orang Kristen sampai mereka itu sakit hati kepada Tuhan? Kenapa kok ada orang Kristen sampai meninggalkan Tuhan karena kecewa? Ya karena ini, menyembah Tuhan seenaknya aja, menyembah Tuhan dengan tidak ketaatan, menyembah Tuhan tidak ada ketulusan dalam hati, hanya sekedar. Makanya banyak orang-orang Kristen yang kecewa dan akhirnya ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan katakan nanti di akhir-akhir zaman, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah mulai lahir kenal Tuhan, kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, kita tidak akan menjadi penyembah yang benar. Kita harus nempel dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan kita itu ranting. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Orang Kristen, orang percaya harus nempel kepada pokok anggur, supaya kita bertumbuh. Bukan sekedar bertumbuh, saudara, supaya kita berbuah. Saudara yang mau berbuah boleh katakan yes. Kak Kristi langsung mengawali yes itu. Ya, orang Kristen, orang percaya yang nempel kepada pokok anggur, nempel kepada Bapa, saya percaya hidupnya pasti bertumbuh. Bukan sekedar bertumbuh, hidupnya pasti berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Penyembah-penyembah yang benar, itu yang Tuhan mau. Sebagai ayat penutup, saudaraku, ini untuk anak-anak muda seperti Kak Kristi, seperti saya juga masih muda, saudaraku ya. Saya masih usia ya belum 40 tahun.
Kita semua masih muda di dalam Tuhan, amin. Ya meskipun yang usianya sudah usia 50 ke atas, 60 ke atas, ya ekspresi hidup kita, kekuatan kita harus tetap seperti orang-orang muda, amin. Tetap semangat meskipun masih sudah usia, ya mungkin sudah opa-opa, sudah oma-oma, tetap semangat. Ya jangan kecil hati, oh saya sudah tua, oh saya sudah lanjut, saya tidak mau melayani Tuhan, biar yang muda-muda. Jangan saudara. Kita pensiun melayani saat kita itu sudah dipanggil Tuhan, itu sudah pensiun. Ya jangan pensiun dini, jangan. Ya eman saudara, jangan pensiun dini. Nanti ada waktunya sendiri pensiun, dipanggil Tuhan. Ya saudaraku, kita tetap muda. Meskipun usia sudah lanjut, kita tetap semangat. 1 Timotius 4 ayat ke-12 sebagai ayat penutup. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi teladan, orang percaya ini jadi berkat. Hidupnya lewat perkataan, lewat tindakan, tingkah laku dengan kasih setianya, di dalam kesuciannya, ini harus menjadi teladan. Supaya orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Supaya orang bisa melihat pribadi Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Oh, orang Kristen itu ya luar biasa loh. Orang Kristen tuh saya lihat ibu ini loh, oh kok penuh damai sejahtera. Itulah orang Kristen. Ini harus kita wujudkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita sudah diberkati firman Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini menggugah, ya, menggugah setiap iman kita bahwa kita jangan sembarangan menyembah. Kita jangan sembarangan seenaknya menyembah. Oh, yang penting saya ke gereja, ibadah pujian, yang biasa-biasa saja. Yang penting saya hadir. Bukan seperti itu. Menyembah itu lewat hati, benar-benar tulus kepada Tuhan, memberi yang terbaik, ekspresi hidup kita. Penyembahan bukan masalah musiknya, bukan masalah sound systemnya. Penyembahan itu bicara tentang hatimu kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.